Jangan panggil suamimu. Panggil taksi. Dan keluarlah selamatkan diri lewat jendela kamar mandi. Seorang ibu tua tiba-tiba membisikkan itu padaku, sambil menyelipkan segepok uang saat aku sedang makan malam romantis. Tepat setelah suamiku pergi mengangkat telepon. Aku tak percaya. Ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Salju turun dengan cara yang paling puitis di luar jendela restoran. Butirannya besar dan lembut, menari-nari dalam diam sebelum mendarat di atas hamparan putih yang sudah menyelimuti desa Gstaad. Dari meja kami di lantai 2 Hotel Bellevue, pemandangan pegunungan Alpen terlihat seperti lukisan cat minyak yang agung. Puncak-puncaknya yang tajam ditimpa cahaya bulan, menciptakan siluet kelam berlatar langit malam yang bersih. Di dalam ruangan, suasananya adalah kebalikan dari dunia luar yang dingin. Kehangatan perapian, alunan biola yang menggesek nada-nada romantis, dan denting pelan peralatan perak di atas piring porselen menciptakan kepompong kenyamanan yang mewah. Fanya menarik napas dalam-dalam, mencoba menyerap semuanya. Dia membetulkan letak hijab sutra berwarna krem di kepalanya, memastikannya serasi dengan gaun malam sederhana namun elegan yang dia kenakan. Sempurna, bisik Fanya, suaranya nyaris tak terdengar. Matanya tidak beralih dari pria di hadapannya. Ronald, suaminya, tersenyum. Senyum itu, senyum yang sama yang telah meruntuhkan pertahanan Fanya 6 bulan lalu. Senyum yang menjanjikan keamanan, cinta, dan masa depan yang cerah. Hanya yang terbaik untuk bulan madu kita, sayang, kata Ronald. Suaranya dalam dan menenangkan. Dia mengulurkan tangannya melintasi meja yang ditutupi taplak putih bersih, jemarinya yang hangat menggenggam tangan Fanya. Cincin pernikahan mereka, bertahtakan berlian kecil namun berkilau, menangkap cahaya lilin di tengah meja. Fanya benar-benar merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Dia masih sering merasa ini semua adalah mimpi. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kesederhanaan, berjuang menyelesaikan kuliah sambil bekerja serabutan, dan memikul duka seorang diri sejak almarhumah ibunya meninggal dunia, kini dia ada di sini. Di Swiss. Di salah satu hotel termahal di dunia, dalam perjalanan bulan madu dengan pria yang sepertinya memuja setiap jengkal tanah yang dia pijak. Ronald Pradipta adalah jawaban atas semua doa yang pernah dia panjatkan dalam diam. Dia tampan, mapan, sopan, dan yang terpenting, dia sabar. Dia menerima Fanya apa adanya, termasuk masa lalunya yang tidak mudah. Dia tidak pernah menuntut, hanya memberi. Pelayan datang dalam kebisuan yang profesional, meletakkan hidangan penutup di hadapan mereka. Coklat lava cake untuk Fanya, dan creme brulee untuk Ronald. Aroma coklat hitam yang kaya langsung menguar, menggoda indera. Nikmati, say, Ronald mengedipkan sebelah matanya, sebelum mengambil sendok kecil untuk memecahkan lapisan karamel di atas hidangannya. Fanya baru saja akan menyendokkan gigitan pertamanya ketika sebuah getaran nyaring dan kasar memecah kelembutan suasana. Itu ponsel Ronald, tergeletak di samping piringnya. Getaran di atas meja kayu itu terdengar memekakkan dan mengganggu. Fanya mengangkat kepalanya. Dia melihat Ronald melirik layar ponselnya. Itu hanya sepersekian detik yang sangat singkat, tapi Fanya menangkapnya dengan jelas. Kerutan aneh di antara kedua alis Ronald. Rahangnya mengeras sejenak. Sebuah ekspresi yang sama sekali tidak Fanya kenali. Itu adalah ekspresi tegang, dingin, dan marah. Namun, secepat kilat ekspresi itu datang, secepat itu pula dia menghilang. Ronald mengangkat wajahnya dan senyum hangatnya kembali terpasang. Tapi Fanya merasa senyum itu tidak mencapai matanya. Sebentar, sayang, kata Ronald, suaranya tetap dijaga lembut. Ini urusan pekerjaan. Biasa, klien Jakarta tidak kenal waktu. Selalu panik. Dia mengambil ponselnya, bangkit dari kursi, dan membungkuk untuk mengecup kening Fanya. Aku angkat di luar sebentar, ya. Jangan tunggu aku, nikmati kuenya selagi hangat. Aku tidak akan lama. Fanya hanya bisa mengangguk. Dia memperhatikan punggung tegap suaminya berjalan menjauh, melintasi ruang makan utama yang ramai namun senyap, dan menghilang di balik pintu kayu besar menuju lobi hotel. Dia duduk sendirian, menatap kue coklatnya yang mulai mendingin. Perasaan tidak nyaman yang aneh tiba-tiba merayap di tengkuknya. Kerutan di dahi Ronald tadi terus terbayang. Itu bukan wajah Ronald yang dia kenal. Fanya menggelengkan kepalanya pelan, mencoba mengusir pikiran buruk. Tentu saja itu urusan pekerjaan. Ronald adalah pengusaha sukses. Wajar jika ada masalah mendadak. Dia tidak boleh paranoid.
Dia sedang bulan madu. Fanya mengambil sendoknya, mencoba mengembalikan fokus pada makanan penutupnya yang lezat. Dia baru saja akan menyuap ketika dia merasakan ada pergerakan di samping mejanya. Pergerakan yang terlalu dekat. Seorang wanita tua tiba-tiba sudah berdiri di sisinya, begitu dekat hingga Fanya bisa mencium aroma minyak kayu putih yang samar bercampur dengan bau ketakutan. Fanya sedikit terkejut. Dia sempat memperhatikan wanita itu sekilas tadi. Dia duduk sendirian di meja sudut, dekat jendela. Fanya mengira dia turis lokal. Tapi saat melihat lebih dekat, wanita itu jelas orang Indonesia. Dia mengenakan kain batik sederhana yang ditutupi mantel wol tebal berwarna kelabu. Wajahnya penuh dengan kerutan usia dan penderitaan, dan matanya, ya Tuhan, matanya memancarkan ketakutan yang begitu pekat, begitu murni, hingga membuat perut Fanya seketika mulas. Wanita itu tidak menatap mata Fanya. Gerakannya cepat, panik, dan nyaris seperti pencuri. Dia meraih tangan Fanya yang tergeletak di atas paha. Tangannya yang kurus dan dingin terasa gemetar hebat. Dengan gerakan cepat, dia menyelipkan sesuatu ke telapak tangan Fanya. Benda itu tebal, kaku, dan terasa seperti kertas dalam jumlah banyak. Uang. Kemudian, wanita itu mencondongkan tubuhnya, wajahnya begitu dekat hingga Fanya bisa merasakan napasnya yang terengah-engah di pipinya. "Jangan panggil suamimu," bisik wanita itu. Suaranya serak, gemetar, namun dipenuhi oleh nada mendesak yang menusuk. "Panggil taksi. Pergi ke kamar mandi lobi. Keluar lewat jendela. Sekarang. Cepat." Fanya membeku. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ini pasti lelucon. Semacam skenario bulan madu yang konyol. "Maaf, Ibu." Fanya mencoba menarik tangannya, tapi cengkeraman wanita tua itu, meski gemetar, luar biasa kuat. Mata tua itu akhirnya menatap lurus ke mata Fanya. Air mata tampak menggenang di pelupuk matanya yang keriput. Ada keputusasaan di sana. "Jangan percaya padanya," desis wanita itu lagi, suaranya lebih keras, lebih panik. "Jangan percaya Ronald. Ini semua jebakan. Ini menyangkut hidup dan hartamu. Pergi sekarang selagi dia masih di luar." Sebelum Fanya bisa mengucapkan sepatah kata pun, wanita itu melepaskan cengkeramannya. Dia langsung berbalik, tanpa menoleh lagi, berjalan dengan langkah cepat yang aneh, hampir berlari tertatih-tatih, dan menghilang ke arah toilet wanita di sudut lain restoran. Fanya ditinggalkan sendirian. Mematung di kursinya. Kehangatan restoran yang mewah tiba-tiba terasa lenyap, digantikan oleh rasa dingin yang menusuk tulang. Dia menunduk. Di tangannya yang mulai basah oleh keringat dingin, tergenggam setumpuk uang kertas franc Swiss. Otak Fanya terasa kosong selama beberapa detik. Alunan biola, denting sendok, dan tawa pelan dari meja seberang tiba-tiba terdengar seperti suara dari dunia lain. Semuanya terasa jauh dan terdistorsi. Dia menatap uang di tangannya. Tumpukan itu tebal. Ini bukan uang kecil. Ini uang dalam jumlah besar. Ketakutan. "Hidup dan hartamu. Jangan percaya Ronald." Kalimat-kalimat itu berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Ini tidak masuk akal. Ini adalah Ronald, suaminya. Pria yang mencintainya. Hartanya? Harta apa? Dia hanya seorang gadis biasa. Memang, almarhumah ibunya meninggalkan sedikit warisan, tapi tidak ada yang seberapa. Pasti tidak sebanding dengan kekayaan Ronald. Wanita tua itu pasti gila. Ya, itu satu-satunya penjelasan. Seorang wanita tua yang kebingungan, mungkin salah orang. Fanya mengembuskan napas, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Dia akan mengembalikan uang ini. Dia akan mencari wanita itu di toilet, dan memastikan dia baik-baik saja. Dia baru saja hendak berdiri ketika pandangannya tanpa sengaja tertarik keluar jendela, ke arah lobi hotel yang terlihat dari ruang makan. Ronald ada di sana, tapi dia tidak sedang menelepon. Dia tidak sendirian. Ronald berdiri di sudut lobi yang agak gelap, dekat pintu keluar darurat. Dia sedang berbicara dengan sangat intens dengan dua pria lain. Pria-pria itu tinggi, berbadan tegap, dan mengenakan mantel hitam panjang yang tampak kaku. Sangat kontras dengan tamu hotel lainnya yang berpakaian santai dan mewah. Ronald tidak terlihat seperti sedang membicarakan pekerjaan. Gestur tubuhnya kaku dan marah. Dia menunjuk-nunjuk, tangannya bergerak dengan cepat. Wajahnya, yang biasanya begitu hangat dan tenang, kini terlihat keras dan tanpa ampun di bawah cahaya lobi yang temaram. Fanya, dari jarak sejauh itu, bisa melihat rahangnya yang mengatup rapat. Ini bukan urusan klien dari Jakarta. Ini bukan obrolan pekerjaan. Dan tiba-tiba, semua kepingan teka-teki aneh itu mulai menyatu dengan cara yang mengerikan.
Perasaan tidak nyaman yang dia rasakan sejak Ronald menerima telepon tadi berubah menjadi gelombang teror yang dingin. Peringatan wanita tua itu bukan ocehan orang gila. Itu adalah kenyataan. Tanpa berpikir dua kali, Fanya beraksi. Insting bertahan hidup mengambil alih. Dia tidak lagi memikirkan kesopanan atau penampilannya. Dia menyambar tas tangannya dari kursi di sebelahnya, memasukkan uang franc Swiss itu ke dalamnya, dan berdiri. Dia tidak berjalan ke arah lobi. Dia berjalan cepat, dengan langkah yang diusahakan tetap tenang namun secepat yang dia bisa, ke arah yang berlawanan. Ke arah toilet wanita yang ditunjuk oleh wanita tua tadi. Bukan toilet di dalam restoran. Wanita itu berkata, pergi ke kamar mandi lobi. Fanya keluar dari ruang makan, jantungnya serasa mau meledak. Dia melewati beberapa staf hotel yang mengangguk sopan padanya. Fanya hanya membalas dengan senyum kaku yang dia yakin terlihat lebih seperti orang kesakitan. Dia tiba di kamar mandi lobi. Tempat itu mewah, dilapisi marmer dari lantai ke langit-langit, dengan keran-keran berlapis emas dan cermin-cermin besar. Dan untungnya, tempat itu kosong. Fanya mendorong pintu bilik terbesar di ujung dan menguncinya. Tangannya gemetar hebat. Dia meletakkan tasnya di atas penutup toilet yang tertutup. Keluar lewat jendela, kata wanita itu. Jendela. Fanya mendongak. Di dinding belakang bilik, ada sebuah jendela. Jendela itu besar, terbuat dari kaca buram yang tebal, dirancang untuk ventilasi dan cahaya, bukan untuk dilewati. Jendela itu terletak agak tinggi di dinding. Fanya memanjat ke atas dudukan toilet. Dia meraih grendel jendela. Jantungnya mencelos. Grendel itu macet. Mungkin karena salju atau es di luar. Dia menariknya dengan sekuat tenaga. Tidak bergerak. Air mata panik mulai membakar matanya. Dia akan terjebak di sini. Ronald akan menyadari dia pergi terlalu lama. Dia akan mencarinya. Tidak. Desis Fanya pada dirinya sendiri. Dia tidak akan menyerah. Dia menarik napas, memfokuskan seluruh kekuatannya. Dia menggunakan kedua tangannya, memutar grendel itu dengan kekuatan putus asa. Terdengar bunyi klik keras yang memuaskan, disusul derit logam. Jendela itu terbuka ke dalam. Udara malam yang dingin dan beku langsung menerobos masuk, menampar wajah Fanya dan membuatnya terkesiap. Dia mendorong jendela itu hingga terbuka sepenuhnya. Di luar, hanya ada kegelapan dan salju. Dia melihat ke bawah. Ini adalah sisi lain dari hotel, area taman pribadi. Jarak dari jendela ke tumpukan salju di bawah mungkin sekitar 2 meter. Cukup tinggi untuk membuat pergelangan kaki terkilir jika dia tidak hati-hati, tapi cukup rendah untuk dijadikan jalur pelarian. Tepat saat itu, di dalam tasnya, ponselnya bergetar. Fanya membeku. Dia tahu siapa yang menelepon. Tanpa melihat pun dia tahu itu Ronald. Dia merogoh tasnya, mengambil ponsel itu. Layarnya menyala, menampilkan nama, Ronald, dengan foto mereka berdua saat pernikahan, tersenyum bahagia. Pemandangan itu kini terasa seperti lelucon yang kejam. Dia menekan tombol silent dengan ibu jari yang gemetar. Dia tidak menolaknya, dia hanya membungkamnya. Maafkan aku, Ronald, bisiknya, entah pada suaminya atau pada ilusi tentang suaminya. Dia menyampirkan tas di bahunya, memastikannya aman. Dia naik ke atas tangki toilet. Dengan satu dorongan terakhir, dia mendorong tubuhnya ke bingkai jendela. Gaun mahalnya sobek tersangkut sesuatu yang tajam. Dia tidak peduli. Dia melompat. Tubuhnya menghantam tumpukan salju yang tebal. Salju itu lembut, tetapi hawa dinginnya langsung menembus kain gaunnya, rasanya seperti ribuan jarum es menusuk kulitnya. Dia kehilangan salah satu sepatu hak tingginya saat mendarat. Dia tidak berhenti. Dia bangkit, terhuyung-huyung. Salju tebal membuat lari menjadi sulit. Dia berlari, tertatih-tatih dengan satu sepatu, menuju pagar rendah yang membatasi taman hotel dengan jalan utama. Dia melompati pagar itu, mendarat di trotoar yang sudah dibersihkan dari salju. Dia menggigil hebat, bukan hanya karena dingin, tapi karena syok. Sebuah taksi melaju pelan di jalan yang sepi. Tanpa pikir panjang, Fanya berlari ke tengah jalan, melambaikan tangannya dengan panik. Taksi itu berhenti. Sopirnya, seorang pria lokal Parubaya, menatapnya dengan aneh. Seorang wanita berhijab, mengenakan gaun malam, tanpa mantel, dan hanya memakai satu sepatu, di tengah malam bersalju di Gstaad. Fanya membuka pintu belakang dan langsung masuk. Jalan, Pak, tolong jalan saja, serunya dalam bahasa Inggris yang terbata-bata. Sopir itu mengangkat alis, tapi dia menekan pedal gas. Kemana, Nyonya? Tanyanya dengan aksen Swiss Jerman yang kental. Fanya menyadari satu hal.
Dia tidak tahu harus kemana. Dia tidak punya tujuan. Dia hanya tahu dia harus pergi dari Ronald. Saya belum tahu. Jalan saja dulu. Menjauh dari hotel ini, kata Fanya, suaranya pecah. Taksi itu mulai melaju, menyusuri jalanan yang sepi. Fanya menoleh ke belakang, ke arah hotel yang kini tampak mengancam. Saat itulah ponselnya bergetar lagi. Kali ini sebuah pesan teks. Dari Ronald. Pesan itu singkat. Kamu di mana? Jangan main-main denganku, Fanya. Ancaman yang terselubung dalam pesan itu membuat darah Fanya sedingin es. Taksi berhenti di persimpangan lampu merah, tepat di ujung jalan hotel. Dan dari jarak itu, Fanya melihat pemandangan yang akan menghantuinya selamanya. Ronald keluar dari lobi hotel, wajahnya terlihat jelas di bawah lampu teras. Dia tidak tersenyum. Wajahnya adalah topeng kemarahan murni. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Kemudian, Fanya melihat Ibu Warti. Wanita tua itu rupanya mencoba menyelinap keluar dari pintu yang sama. Ronald melihatnya. Dia bergerak begitu cepat. Dia menerjang ke arah Ibu Warti dan mencengkeram lengan wanita tua itu dengan kasar, menariknya kembali ke dalam. Fanya melihat mata Ibu Warti yang melebar ketakutan. Tepat sebelum Ronald menariknya menghilang ke dalam lobi yang gelap, wanita tua itu menatap lurus ke arah taksi mereka. Fanya tidak tahu apakah wanita itu bisa melihatnya. Tapi Fanya melihatnya. Lampu berubah hijau. Sopir taksi mulai menjalankan mobilnya. Fanya menjerit tertahan. Air mata panas akhirnya tumpah membasahi pipinya yang beku. Dia baru saja meninggalkan penyelamatnya di tangan monster. Taksi itu melaju menembus malam yang beku. Fanya duduk di kursi belakang, tubuhnya gemetar hebat. Gemetar itu bukan hanya karena gaun malamnya yang tipis dan basah oleh salju, atau karena dia hanya memakai satu sepatu. Gemetar itu berasal dari dalam, dari inti jiwanya yang terasa retak. Sopir taksi itu terus meliriknya dari kaca spion. Wajahnya menunjukkan campuran antara kasihan dan kebingungan. Dia sudah menawarkan untuk menyalakan penghangat lebih tinggi, tapi Fanya bahkan tidak bisa menjawab. Rasa dingin yang dia rasakan tidak bisa diusir oleh penghangat mobil. Itu adalah rasa dingin dari pengkhianatan. Pemandangan Ronald yang mencengkeram lengan Ibu Warti terpatri di benaknya. Kasar. Penuh kekerasan. Itu bukan Ronald yang dia kenal. Ronald yang dia kenal akan membukakan pintu untuknya, menarikan kursi, dan berbicara dengan kelembutan yang membuat Fanya merasa aman. Pria di lobi hotel tadi adalah orang asing. Monster yang mengenakan wajah suaminya. Jangan main-main denganku, Fanya. Pesan teks itu masih menyala di layar ponselnya. Cahayanya terasa membakar matanya di dalam kegelapan taksi. Itu sebuah ancaman. Tidak terselubung, tapi telanjang dan brutal. Main-main? Dia mempertaruhkan nyawanya. Nyonya, kata sopir taksi itu lagi, suaranya pelan, mencoba menyadarkan Fanya dari lamunannya. Kita sudah 10 menit berputar. Saya harus tahu kemana tujuan Anda. Polisi? Rumah sakit? Polisi. Fanya memikirkannya. Apa yang akan dia katakan pada polisi Swiss? Bahwa suaminya terlihat marah? Bahwa seorang wanita tua memberinya uang dan menyuruhnya lari? Mereka akan menganggapnya gila. Mereka akan menelepon Ronald. Dan Ronald, dengan senyumnya yang menawan dan sikapnya yang tenang, akan meyakinkan mereka bahwa istrinya hanya sedang stres pasca pernikahan. Fanya tahu, di dalam hatinya, dia tidak bisa pergi ke polisi. Rumah sakit juga bukan pilihan. Dia tidak terluka secara fisik. Dia butuh tempat yang aman. Tempat di mana Ronald tidak bisa menjangkaunya. Tempat di mana dia adalah warga negara yang memiliki hak. Kedutaan, kata Fanya tiba-tiba, suaranya serak dan pecah. Bawa saya ke Kedutaan Besar Indonesia. Sopir itu mengangguk lega. Akhirnya sebuah tujuan yang jelas. Di Ben, Nyonya? Ya. Tolong bawa saya ke sana. Secepat mungkin, pinta Fanya. Itu perjalanan yang cukup jauh dari Gstaad. Sekitar 1,5 jam, kata sopir itu. Tidak masalah, jawab Fanya, menyandarkan kepalanya yang pening ke kaca jendela yang dingin. Saya akan bayar. Tolong, jalan saja. Dia menggunakan uang pemberian Ibu Warti untuk membayar ongkos taksi di muka, jumlah yang lebih dari cukup. Sopir itu menerimanya, kini yakin bahwa penumpangnya ini benar-benar dalam masalah serius. Sisa perjalanan dihabiskan Fanya dalam kebisuan yang menyiksa. Mobil melaju di jalan tol yang gelap, membelah pedesaan Swiss yang tertidur. Setiap lampu mobil di belakang mereka membuat jantung Fanya melompat. Dia terus-menerus menoleh ke belakang, paranoid bahwa Ronald dan 2 pria berjas hitam itu sedang mengejar mereka. Dia mencoba mencari penjelasan lain.
Mungkin Ibu Warti adalah penipu. Mungkin dia bagian dari sindikat yang ingin menculiknya. Tapi itu tidak masuk akal. Mengapa Ibu Warti memberinya uang? Mengapa Ronald terlihat begitu marah di lobi? Mengapa Ronald mencengkeram wanita tua itu? Tidak. Penjelasan yang paling sederhana adalah yang paling menyakitkan. Wanita tua itu mengatakan kebenaran. Ronald telah menipunya. Pernikahan mereka, yang baru berumur 3 minggu, adalah sebuah kebohongan. Pertemuan mereka di galeri seni di Jakarta. Kencan-kencan romantis mereka. Cara Ronald menatapnya saat akad nikah. Semuanya palsu. Sebuah sandiwara besar yang diatur dengan sempurna. Tapi untuk apa? Ini menyangkut hidup dan hartamu. Harta apa? Fanya mencoba berpikir keras. Sejak ibunya meninggal 5 tahun lalu, Fanya memang mewarisi rumah keluarga di Jakarta dan sejumlah tabungan. Tapi jumlahnya tidak seberapa, cukup untuk hidup sederhana. Dia harus tetap bekerja paruh waktu saat kuliah. Ronald jauh lebih kaya darinya. Dia seorang pengusaha properti yang sukses, atau begitulah yang dikatakannya. Air mata mulai mengalir lagi, tapi kali ini air mata kebingungan dan kemarahan. Dia merasa sangat bodoh. Begitu naif. Ronald pasti menertawakannya selama ini. Ponselnya bergetar lagi. Panggilan masuk. Ronald. Fanya menatap nama itu, rasa mual naik ke tenggorokannya. Dia menolak panggilan itu. Beberapa detik kemudian, Ronald menelepon lagi. Ditolaknya lagi. Lalu sebuah pesan masuk. Fanya, angkat teleponnya. Kita bisa bicarakan ini. Semua huruf kapital. Dia marah besar. Pesan lain masuk. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Kamu dalam bahaya jika sendirian. Biar aku bantu. Fanya tertawa getir. Dia dalam bahaya justru karena bersama Ronald. Akhirnya, taksi itu memasuki batas kota Bend. Jalanan yang sepi dan arsitektur kuno menyambut mereka. Taksi itu berhenti di depan sebuah gedung besar yang megah, dengan gerbang besi tinggi dan bendera merah putih berkibar pelan di tiang, diterangi lampu sorot. Kedutaan Besar Republik Indonesia. Saat itu sudah lewat tengah malam. Gedung itu tampak gelap dan sepi. Fanya membayar sisa ongkos taksi dan keluar. Udara dingin langsung menusuknya. Dia berlari tertatih-tatih dengan satu sepatu ke gerbang. Ada pos keamanan kecil di sampingnya. Fanya menggedor kaca pos itu dengan panik. Tolong. Tolong buka. Saya warga negara Indonesia. Saya dalam bahaya. Seorang penjaga keamanan lokal, orang Swiss, membukakan jendela kecil. Fanya menunjukkan paspornya, yang untungnya selalu ada di dalam tas tangannya. Melihat keadaan Fanya yang kacau, gaun malam, basah, satu sepatu, gemetar, penjaga itu segera menelepon seseorang. Beberapa menit kemudian, gerbang besi itu berderi terbuka. Seorang pria muda Indonesia, mungkin staf junior kedutaan yang tinggal di mes, membukakan pintu utama gedung. Ya Tuhan, Ibu, silakan masuk, kata pria itu dengan wajah kaget. Fanya terhuyung masuk ke dalam lobi yang hangat. Rasanya dia bisa menangis karena lega. Dia aman. Dia berada di wilayah Indonesia. Pria itu, yang memperkenalkan diri sebagai Dito, membawanya ke ruang tunggu kecil, mendudukannya di sofa, dan segera kembali dengan selimut tebal dan secangkir teh panas. Tangan Fanya masih gemetar begitu hebat, hingga dia nyaris menumpahkan teh itu. Ibu, nama saya Dito. Anda aman di sini, katanya lembut. Apa yang terjadi? Anda dirampok? Fanya menggeleng. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan suaranya. Suami saya, katanya. Saya rasa suami saya, dia berbahaya. Saya melarikan diri darinya. Mata Dito melebar. Suami Anda? Di sini, di Swiss? Ya. Kami sedang bulan madu di Gstaad. Namanya Ronald. Ronald Pradipta. Dia menipu saya. Ada seorang wanita tua, dia menyuruh saya lari. Saya melihat Ronald menyakiti wanita itu. Fanya menceritakan semuanya dengan terbata-bata. Tentang restoran, bisikan Ibu Warti, uang, pelariannya lewat jendela, dan Ronald di lobi. Dito mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajahnya menunjukkan simpati yang tulus. Ini gila, Bu Fanya. Sungguh mengerikan. Tentu saja kami akan melindungi Anda. Dia tampak ragu sejenak. Maaf, Bu, untuk catatan kami. Boleh saya tahu nama lengkap Anda? Dan nama lengkap suami Anda lagi? Nama saya Fanya Suryadinata, kata Fanya. Suami saya, Ronald Pradipta. Saat Fanya menyebutkan kedua nama itu,
sesuatu berubah di wajah Dito. Itu sangat halus, hampir tidak terlihat. Simpati di matanya memudar, digantikan oleh ekspresi kaku dan profesional. Dia seperti baru saja mengingat sebuah instruksi. Fanya Suryadinata dan Ronald Pradipta, ulang Dito pelan, lebih pada dirinya sendiri. Dia bangkit. Baik, Bu Fanya. Terima kasih atas informasinya. Anda tunggu di sini. Anda aman. Saya perlu memanggil atasan saya, Pak Wisnu, Wakil Kepala Kedutaan. Beliau yang bertugas malam ini. Tolong jangan kemana-mana. Dito pergi, menutup pintu ruang tunggu di belakangnya. Keheningan di ruangan itu tiba-tiba terasa menekan. Kelegaan Fanya yang tadi meluap kini menguap, digantikan oleh firasat buruk. Perubahan sikap Dito terlalu kentara. Fanya ditinggal sendirian di ruangan itu selama hampir 15 menit. Waktu terasa merayap. Dia mencoba menenangkan diri. Tentu saja Dito harus melapor ke atasan. Ini situasi serius. Dia melihat sekeliling ruangan. Ada rak majalah tentang pariwisata Indonesia. Ada televisi yang mati. Dan di sudut, ada sebuah meja kerja kecil dengan komputer yang menyala, mungkin milik staf. Rasa ingin tahu yang didorong oleh kepanikan menguasainya. Dia teringat kata-kata Ibu Warti. Hidup dan hartamu. Harta apa? Dengan kaki gemetar, Fanya berjalan ke komputer itu. Dia membuka peramban internet. Dia tidak tahu harus mencari apa. Dia mengetik nama Ronald. Ronald Pradipta. Hasilnya biasa saja. Artikel bisnis, profil perusahaan propertinya. Semua terlihat bersih dan profesional. Lalu dia mengetik namanya sendiri. Fanya Suryadinata. Hening. Lalu dia menambahkan satu kata. Fanya Suryadinata warisan. Satu tautan muncul di baris teratas. Artikel berita lama dari sebuah media keuangan Indonesia, terbit sekitar 5 tahun yang lalu, tepat setelah ibunya meninggal. Judulnya, Sengketa Warisan Suryadinata, Aset Miliaran Rupiah Dibekukan di Swiss. Jantung Fanya serasa diremas. Dia mengklik tautan itu. Artikel itu merinci perseteruan hukum antara almarhumah ibunya dan adik laki-lakinya, Paman Haryanto. Ternyata, kakek Fanya adalah seorang konglomerat di masa lalu. Dia mewariskan segalanya kepada ibu Fanya, membuat Haryanto marah. Harta itu bukan sekadar rumah dan tabungan. Harta itu adalah aset investasi, saham, dan emas batangan dalam jumlah fantastis yang disimpan di brankas bank swasta di Zurich. Paman Haryanto menuntut harta itu, mengklaim ibu Fanya tidak sah sebagai ahli waris. Fanya terus membaca, matanya melotot ngeri. Artikel itu menyebutkan bahwa untuk melindungi aset dari Haryanto, ibu Fanya menempatkannya dalam sebuah trust, dana perwalian, yang sangat ketat. Aset itu dibekukan. Dan ada satu klausul aneh yang dimasukkan ibunya untuk melindungi Fanya. Aset itu hanya bisa dicairkan oleh Fanya Suryadinata, sebagai ahli waris tunggal, setelah dia mencapai usia 25 tahun, atau setelah dia menikah. Fanya baru saja berulang tahun yang ke-25 3 bulan lalu. Dan dia baru saja menikah 3 minggu lalu. Semuanya langsung jelas. Ronald tidak menikahinya. Dia menikahi klausul pencairan aset itu. Paman Haryanto, ini pasti ulah Paman Haryanto. Pintu ruang tunggu terbuka. Fanya cepat-cepat menutup jendela peramban dan berbalik. Dito berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat dan sulit dibaca. Bu Fanya, atasan saya sudah tiba. Dia ingin bertemu Anda. Di mana? Tanya Fanya, suaranya bergetar. Dito tidak menjawab. Dia hanya melangkah ke samping. Dan dari belakang Dito, melangkah masuk ke dalam ruangan. Ronald. Dia tidak lagi memakai jas makan malamnya. Dia sudah berganti pakaian dengan celana jeans dan pullover kasmir yang rapi. Dia tampak segar, tenang, dan sangat berkuasa. Di belakangnya berdiri 2 pria berjas hitam yang Fanya lihat di lobi hotel. Senyum Ronald tersungging, tapi matanya sedingin es di pegunungan Alpen. Sayang, kata Ronald, suaranya lembut, seolah sedang berbicara pada anak kecil yang nakal. Kamu di sini? Kamu membuat semua orang khawatir setengah mati. Fanya mundur selangkah, menabrak meja. Dia menatap Dito, yang kini menunduk, tidak berani menatap mata Fanya. Kedutaan ini bukan tempat berlindung. Ini adalah perangkap kedua. Ronald. Fanya berbisik, rasa ngeri membuat tenggorokannya tercekat. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Aku menelepon ke sini, tentu saja, kata Ronald, melangkah lebih jauh ke dalam ruangan. 2 pengawalnya tetap di pintu, menghalangi satu-satunya jalan keluar. Dito si staf kedutaan sudah menghilang.
Aku menelepon semua tempat yang mungkin kamu datangi. Polisi, rumah sakit, dan tentu saja, kedutaan kita. Aku bilang istriku sedikit syok, dia kabur dari hotel. Mereka sangat membantu. Dia berhenti beberapa langkah di depan Fanya. Wajahnya adalah topeng keprihatinan palsu. Fanya, kamu kedinginan. Kamu pasti sangat bingung. Ayo kita pulang ke hotel. Kita bicarakan ini baik-baik. Pulang? Fanya tertawa, suara tawanya terdengar histeris di telinganya sendiri. Pulang kemana, Ronald? Ke hotel di mana kamu dan Paman Haryanto berencana membunuhku. Penyebutan nama Haryanto membuat senyum di wajah Ronald goyah sesaat. Hanya sedetik, tapi Fanya melihatnya. Dia sudah benar. Paman Haryanto? Ronald memasang wajah bingung. Sayang, kamu bicara apa? Pamanmu ada di Jakarta. Kamu pasti kelelahan. Wanita tua di restoran itu, dia pasti memberimu sesuatu. Obat mungkin? Dia membuatmu paranoid. Dia memberiku uang. Seru Fanya, menunjuk tasnya. Dia memberiku uang ini untuk lari darimu. Aku melihatmu menyakitinya di lobi, Ronald. Aku melihatmu. Menyakitinya? Ronald menggelengkan kepalanya, seolah sedang berbicara dengan orang yang tidak waras. Aku hanya menahannya untuk bertanya dia bilang apa padamu. Dia tiba-tiba pingsan. Dia sudah ditangani tim medis hotel. Bohong. Semua bohong. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah kebohongan yang dirancang dengan sempurna. Fanya melihat ke sekeliling ruangan dengan putus asa. Dia terjebak. Staf kedutaan sudah berpihak pada Ronald. Mereka melihat seorang suami yang kaya, tenang, dan berpengaruh, dan seorang istri yang histeris, berantakan, dan hanya memakai satu sepatu. Ronald mengulurkan tangannya. Ayo, Fanya. Berikan tanganmu. Kita selesaikan masalah ini di hotel. Jangan membuat keributan di sini. Ini kantor perwakilan negara kita. Fanya tahu dia tidak punya pilihan. Jika dia melawan secara fisik, kedua pengawal itu akan menyeretnya. Jika dia berteriak, Ronald akan bilang dia tidak stabil. Dia harus menggunakan otaknya. Dia harus berpura-pura. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menghentikan gemetar di tubuhnya. Dia menatap Ronald, mencoba memasang ekspresi bingung dan lelah. Aku tidak tahu, Ronald, bisiknya, membiarkan air matanya mengalir. Aku takut. Wanita itu, dia sangat meyakinkan. Ekspresi Ronald sedikit melunak. Dia pikir Fanya sudah masuk dalam perangkapnya lagi. Aku tahu, sayang. Itu bukan salahmu. Sekarang ayo, kita pergi. Fanya mengangguk pelan. Baiklah, katanya. Tapi, boleh aku ke kamar mandi dulu? Penampilanku berantakan. Aku kedinginan dan basah. Aku perlu mencuci muka. Ronald menatapnya sejenak, menimbang-nimbang. Fanya menahan napas. Tentu, kata Ronald akhirnya, tersenyum. 10 menit. Aku dan Pak Wisnu akan menunggu di lobi depan. Dia menunjuk ke pintu di seberang ruangan. Kamar mandinya ada di lorong itu. Jangan lama-lama. Terima kasih, bisik Fanya, menunduk. Ronald berbalik dan keluar ruangan, diikuti oleh kedua pengawalnya. Pintu ditutup, tapi Fanya tahu mereka ada di luar. Dia segera bergerak. Dia berlari ke kamar mandi yang ditunjuk Ronald. Kamar mandi itu kecil, bersih, dan berbau disinfektan. Hanya ada satu bilik dan satu wastafel. Dan, seperti yang dia takutkan, jendelanya kecil, tinggi di langit-langit, dan diberi terali besi. Tidak ada jalan keluar. Dia menyalakan keran air, membiarkannya mengalir deras untuk membuat suara. Dia bersandar di wastafel, napasnya memburu. Dia terkunci. Dia gagal. Dia akan diseret kembali ke hotel, dan kali ini, dia tidak akan bisa lolos. Tepat saat keputusasaan itu melandanya, dia mendengar sesuatu. Tap, tap, tap. Suara itu pelan, nyaris tak terdengar di atas deru air keran. Fanya mematikan keran. Keheningan total. Tap, tap, tap. Suara itu datang dari jendela terali besi. Fanya naik ke atas dudukan toilet. Dia mengintip melalui celah-celah kaca buram. Di luar gelap. Ini adalah sisi lain gedung. Mungkin sebuah gang sempit di antara kedutaan dan gedung sebelahnya. Dia tidak melihat apa-apa. Halo, bisiknya pelan. Tap, tap. Kali ini lebih keras, lebih mendesak. Lalu sebuah suara berbisik dari luar, serak dan familiar. Nyonya Fanya. Cepat, buka jendelanya.
Jantung Fanya melompat. Ibu Warti. Cepat. Mereka akan curiga. Fanya melihat ke terali besi. Terali itu dipasang dengan 4 skrup besar di setiap sudut. Dia tidak mungkin membukanya dengan tangan kosong. Ada terali besi. Aku tidak bisa keluar, bisik Fanya panik. Lihat di bawah wastafel. Saya tadi menyelinap masuk dan meletakkan sesuatu di sana selagi staf itu lengah. Fanya melompat turun. Dia berlutut dan meraba-raba bagian bawah wastafel porselen yang dingin. Tangannya menyentuh sesuatu yang dingin dan berat, terbungkus kain lap. Sebuah obeng. Bagaimana? Dia tidak punya waktu untuk bertanya. Dia kembali memanjat, menyeimbangkan diri di atas toilet. Tangannya gemetar begitu hebat, hingga dia nyaris tidak bisa memasukkan ujung obeng ke kepala skrup. Cepat, Nyonya, desak suara Ibu Warti dari luar. Fanya memutar. Skrup pertama berkarat. Dia mendorong dengan seluruh berat badannya. Dengan suara derit yang memilukan, skrup itu mulai berputar. 1. Dia pindah ke skrup kedua. Yang ini lebih mudah. 2. Dia mendengar suara langkah kaki di lorong di luar kamar mandi. Fanya, kamu sudah selesai? Suara Ronald. Tenang, tapi ada nada tidak sabar di dalamnya. Fanya membeku. Aku sedang ganti baju. Sebentar lagi, teriak Fanya, suaranya dibuat gemetar. Dia bersyukur tadi Dito memberinya selimut, seolah-olah dia sedang menutupi dirinya. Jangan lama-lama, jawab Ronald. Langkah kaki itu menjauh. Fanya kembali bekerja, air mata stres mengalir di pipinya. Skrup ketiga. Skrup keempat. Terali besi itu terlepas dan jatuh ke tangannya. Beratnya hampir membuatnya terjatuh. Dia meletakkannya diam-diam di lantai bilik. Dia membuka jendela kaca itu. Udara dingin kembali menerpanya. Di bawah, di gang yang gelap, berdiri Ibu Warti. Wajahnya penuh lecet dan satu lengannya tampak memar, bekas cengkraman Ronald, tapi matanya bersinar penuh tekad. Lompat. Saya tangkap, kata Ibu Warti. Terlalu tinggi, bisik Fanya. Jaraknya hampir 3 meter. Ada tumpukan kantong sampah di bawah. Lompat saja. Fanya tidak berpikir lagi. Dia mendorong tasnya keluar jendela, lalu membalikkan badan, dan menjatuhkan diri. Dia mendarat dengan keras di atas tumpukan kantong sampah yang untungnya cukup empuk, meski baunya tidak enak. Ibu Warti tidak membuang waktu. Dia menarik Fanya berdiri. Ayo lari. Mobil saya di ujung gang. Mereka berlari. Fanya, masih dengan satu sepatu, tertatih-tatih di atas jalan berbatu yang licin. Tepat saat mereka mencapai ujung gang, mereka mendengar teriakan marah dari belakang. Fanya. Ronald telah mendobrak pintu kamar mandi dan melihat jendela yang terbuka. Masuk, masuk, seru Ibu Warti, membuka pintu mobil sedan kecil yang terparkir di jalanan gelap. Fanya melompat ke kursi penumpang. Ibu Warti masuk ke kursi pengemudi, menyalakan mesin, dan menginjak pedal gas. Mobil itu melesat di jalanan band yang sepi, beberapa detik sebelum Ronald dan kedua pengawalnya muncul dari gang. Fanya terengah-engah, dadanya sakit. Dia menoleh ke wanita tua di sebelahnya. Ibu Warti, bagaimana? Saya kira Ronald menangkap ibu. Dia memang menangkap saya, kata Ibu Warti, matanya fokus ke jalan. Tapi dia panik. Pria yang bersamanya adalah pengacaranya. Begitu dia tahu Anda kabur, dia sibuk menelepon ke sana kemari, marah-marah. Dia lengah. Saya menggigit tangannya sekuat tenaga dan lari lewat pintu dapur hotel. Saya tahu hanya ada satu tempat yang akan Anda tuju, kedutaan. Saya mencharter taksi dan langsung ke sana. Tapi kedutaan mereka berpihak padanya, kata Fanya getir. Tentu saja, jawab Ibu Warti, suaranya penuh kemarahan. Pamanmu, Haryanto, punya koneksi di mana-mana. Dia sudah membayar orang di dalam kedutaan untuk menangani situasi jika kamu berbuat nekat. Mereka berkendara dalam diam selama beberapa menit, keluar dari pusat kota menuju pinggiran yang lebih sepi. Ibu Warti akhirnya memarkir mobil di depan sebuah motel kecil yang tampak sederhana. Kita aman di sini untuk malam ini, kata Ibu Warti. Mereka masuk ke kamar motel yang kecil dan bersih. Ibu Warti mengunci pintu, memasang palang pengaman, dan akhirnya duduk di tepi tempat tidur, tampak sangat kelelahan. Fanya duduk di seberangnya. Ibu Warti, kenapa? Kenapa ibu melakukan ini? Ibu bahkan tidak kenal saya. Wanita tua itu mengangkat kepalanya. Matanya yang lelah menatap Fanya dengan kesedihan yang mendalam. Tapi saya kenal kamu, Nyonya muda. Kamu saja yang tidak ingat saya. Fanya mengerutkan kening.
Apa maksud ibu? Nama saya Warti Ningsih. Panggil saja saya Warti, katanya pelan. Selama 15 tahun, saya adalah asisten pribadi ibu kamu, Almira Suryadinata. Mulut Fanya terbuka. Bibi Warti? Sebuah ingatan samar muncul. Seorang wanita baik hati berambut sebahu, yang selalu ada di ruang kerja ibunya, yang sering memberinya biskuit coklat saat dia pulang sekolah. Ibu Warti mengangguk, air mata menggenang di matanya. Ya, Nyonya muda. Saya Bibi Warti MU. Tapi, kenapa? Harta apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu Warti menarik napas panjang. Dia meraih tasnya dan mengeluarkan sebuah map dokumen yang sudah usang. Ini yang harus kamu tahu, kata Ibu Warti, suaranya mantap. Kematian Ibu MU 5 tahun lalu bukan kecelakaan mobil biasa. Itu adalah pembunuhan yang direncanakan. Fanya merasa seluruh udara di ruangan itu tersedot habis. Apa? Pelakunya adalah pamanmu, Haryanto Suryadinata, lanjut Ibu Warti. Dia ingin menguasai seluruh warisan Suryadinata. Tapi Ibu MU lebih pintar. Dia tahu adiknya serakah. Dia memindahkan semua asetnya ke Swiss dan membuat wasiat yang sangat rumit. Ibu Warti menjelaskan semuanya. Tentang klausul pernikahan. Tentang keserakahan Haryanto. Setelah Ibu MU meninggal, Haryanto menyingkirkan saya. Mengancam akan membunuh saya jika saya buka mulut. Saya bersembunyi. Tapi saya tidak pernah berhenti mengawasimu dari jauh. Saya tahu Haryanto sedang menunggu, kata Ibu Warti. Lalu Ronald muncul. Dia mendekatimu begitu cepat. Aku curiga. Aku menyelidiki latar belakangnya. Ibu Warti membuka map itu. Di dalamnya ada lembar-lembar data. Nama aslinya bukan Ronald Pradipta, kata Ibu Warti. Dia buronan Interpol. Spesialis penipuan dan pembunuhan bayaran. Haryanto menyewanya untuk satu tugas. Menikahimu, membawamu ke Swiss, memaksamu menandatangani surat kuasa pengalihan aset, lalu membunuhmu dalam sebuah kecelakaan bulan madu. Sama persis seperti yang dia lakukan pada Ibu MU. Fanya menatap dokumen di atas meja. Foto Ronald ada di sana, tapi dengan nama yang berbeda. Rasa mual yang hebat membuatnya ingin muntah. Besok pagi, kata Ibu Warti, suaranya mendesak. Jam 9 pagi, Ronald, atau siapapun nama aslinya, punya janji temu di Bank Vontobel di Zurich. Dia akan menggunakan surat kuasa pernikahan kalian untuk mulai mencairkan semuanya. Kita harus ke polisi, seru Fanya. Tidak bisa, potong Ibu Warti. Ronald punya surat nikah sah. Kamu istrinya. Polisi Swiss tidak akan ikut campur dalam apa yang mereka anggap masalah rumah tangga. Haryanto sudah mengatur semuanya dengan sangat rapi. Lalu kita harus bagaimana? Tanya Fanya putus asa. Ibu Warti menatapnya dengan tajam. Kita hentikan dia. Ibu MU, sebelum meninggal, menitipkan ini padaku. Dia bilang, jika terjadi sesuatu padanya, berikan ini pada Fanya saat dia membutuhkannya. Ibu Warti mengeluarkan sebuah amplop kecil dari dalam map. Isinya bukan surat. Isinya adalah sebuah kunci brankas deposit kuno. Ronald punya surat nikah, kata Ibu Warti. Tapi kita punya ini. Kunci brankas deposit di bank yang sama. Ibu MU menyimpan semua bukti kejahatan Haryanto di sana. Wasiat aslinya. Dan bukti identitas asli Ronald. Kita harus sampai di bank itu sebelum dia. Kamar motel itu kecil, berbau asap rokok sisa, dan diterangi oleh lampu neon yang berkedip dari luar jendela. Tapi bagi Fanya, kamar itu terasa seperti benteng teraman di dunia. Dia duduk di tepi tempat tidur yang seprainya kaku, menatap kunci kuno di telapak tangannya. Benda itu terasa berat, dingin, dan syarat dengan rahasia. Di seberangnya, Ibu Warti sedang menyeduh teh celup di cangkir kertas menggunakan pemanas air motel. Gerakannya efisien dan tenang, seolah dia tidak baru saja berkejaran dengan pembunuh bayaran. Fanya akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya kering dan perih karena terlalu banyak menangis. Bibi Warti, katanya, suaranya serak. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak bisa melakukan ini. Melawan Ronald, melawan Paman Haryanto. Mereka membunuh ibuku. Napasnya tertahan saat mengucapkan kalimat itu. Pembunuh. Pamannya sendiri. Dan pria yang dinikahinya. Realitas itu begitu mengerikan, begitu besar, hingga Fanya merasa dirinya akan hancur berkeping-keping. Ibu Warti meletakkan cangkir teh panas di tangan Fanya, memaksa jemari Fanya yang kaku untuk menggenggamnya. Kehangatan itu sedikit membantu. Nyonya muda harus bisa, kata Ibu Warti dengan tegas, namun matanya memancarkan kelembutan.
Ibu MU tahu ini akan terjadi. Dia tidak lemah, dan Nyonya juga tidak. Dia mempersiapkan ini. Dia meninggalkan senjata untukmu. Kunci itu adalah senjatanya. Tapi Ronald punya surat nikah, kata Fanya putus asa. Seperti kata Bibi tadi, polisi tidak akan percaya padaku. Ban juga tidak akan percaya. Aku hanya istri histeris. Dia punya semua kekuatan. Dia punya surat nikah, kata Ibu Warti, duduk tegak. Tapi kita punya kebenaran. Dan di Swiss, kebenaran yang didukung bukti di brankas bank adalah kekuatan yang lebih besar. Bank Vontobel itu bukan bank sembarangan. Reputasi adalah segalanya bagi mereka. Mereka tidak akan mau terlibat dalam skandal pembunuhan dan penipuan internasional jika kita bisa membuktikannya langsung di hadapan mereka. Dia melirik jam dinding murah di atas televisi. Pukul 3 pagi. Kita tidak punya banyak waktu, kata Ibu Warti. Ronald tahu kita kabur dari kedutaan. Dia dan Haryanto pasti sedang memburu kita ke seluruh penjuru band. Tapi mereka tidak tahu kita tahu tentang janji temu jam 9 pagi di Zurich. Itu keuntungan kita. Ibu Warti bangkit, membuka koper kecil yang tadi dia seret dari bagasi mobil. Sekarang, Nyonya harus ganti baju. Nyonya tidak bisa masuk ke Bank Swiss dengan gaun malam yang sobek dan satu sepatu. Dia mengeluarkan satu set pakaian sederhana. Rok panjang berwarna gelap, blus longgar, dan sebuah jilbab instan berwarna biru tua. Dia juga mengeluarkan sepasang sepatu kets yang terlihat nyaman. Maaf, ini semua pakaian saya. Agak longgar, tapi lebih baik daripada gaun itu. Fanya menanggalkan gaun bulan madunya yang mahal. Saat kain sutra itu meluncur jatuh ke lantai, rasanya seperti dia sedang melepaskan kulit lamanya. Melepaskan Fanya yang naif, yang bodoh, yang dibutakan oleh cinta palsu. Dia mengenakan pakaian Ibu Warti. Pakaian itu terasa asing, tapi aman. Dia membasuh wajahnya di wastafel, mengikat rambutnya, dan mengenakan jilbab biru itu. Saat dia menatap cermin, yang balas menatapnya bukan lagi pengantin baru yang bahagia. Itu adalah seorang wanita yang matanya dipenuhi ketakutan, tapi juga kemarahan. Kemarahan yang dingin dan membara. Kita harus berangkat sekarang, kata Ibu Warti. Perjalanan dari Bern ke Zurich hampir 1,5 jam. Kita harus tiba di sana sebelum bank dibuka. Sebelum Ronald tiba. Mereka mengemasi barang-barang mereka dalam diam. Fanya memasukkan kunci brankas itu ke dalam saku roknya, menepuknya sesekali, memastikan benda itu masih ada. Mereka keluar dari motel 5 menit kemudian. Udara sebelum fajar terasa sangat dingin, menusuk hingga ke tulang. Jalanan masih gelap dan sepi. Mereka masuk ke mobil sedan sewaan Ibu Warti dan melaju ke jalan tol. Perjalanan itu adalah siksaan terpanjang dalam hidup Fanya. Setiap mobil yang melaju di belakang mereka terasa seperti ancaman. Setiap sorot lampu depan yang muncul di kaca spion membuat jantung Fanya berdebar kencang. Dia duduk tegang di kursi penumpang, mencengkeram gagang pintu. Bagaimana Bibi tahu tentang Ronald? Tanya Fanya pelan, memecah keheningan yang tegang. Ibu Warti tidak melepaskan pandangannya dari jalan tol yang gelap. Seperti yang saya bilang, saya tidak pernah berhenti mengawasimu. Saat Haryanto tiba-tiba berhenti menuntut harta itu secara hukum 5 tahun lalu, saya tahu dia tidak menyerah. Dia hanya berganti taktik. Dia menunggu. Dia menungguku, bisik Fanya. Dia menunggumu menikah, koreksi Ibu Warti. Dia tahu klausul itu. Lalu, 6 bulan lalu, pria ini, Ronald, tiba-tiba muncul di kehidupanmu. Terlalu sempurna. Terlalu cepat. Saya menggunakan sisa tabungan saya untuk menyewa detektif swasta. Awalnya bersih. Tapi kemudian kami menemukan nama aslinya. Dan dari sana, semuanya terungkap. Dia adalah hantu. Buronan yang dicari di 3 negara karena penipuan serupa. Fanya memejamkan matanya. Dia merasa mual. Rencana saya adalah mengumpulkan cukup bukti untuk menyerahkannya ke polisi Indonesia sebelum kalian menikah, lanjut Ibu Warti. Tapi kalian bergerak terlalu cepat. Tiba-tiba kalian sudah menikah dan terbang ke Swiss. Saya tahu ini adalah akhir permainannya. Saya menjual rumah saya di Depok untuk membeli tiket ke Gstaad. Saya harus sampai padamu sebelum dia. Fanya menatap wanita tua di sebelahnya. Pengorbanannya? Bibi Warti, aku tidak tahu harus berkata apa. Jangan berkata apa-apa, kata Ibu Warti tegas. Bantu saya tetap hidup dan bantu saya memberikan keadilan untuk Ibu MU. Itu sudah cukup. Saat fajar mulai merekah di Cakrawala, mewarnai langit dengan warna abu-abu dan merah muda yang pucat, mereka memasuki batas kota Zurich. Kota itu mulai menggeliat. Jalanan mulai diisi oleh para pekerja awal.
Jalan apa nama banknya? Tanya Fanya cemas. Bahnhofstrasse, jawab Ibu Warti. Pusat keuangan. Kita hampir sampai. Mobil mereka berbelok ke jalanan yang lebar dan mewah, diapit oleh butik-butik desainer dan gedung-gedung ban yang megah. Ibu Warti memarkir mobil di tempat parkir bawah tanah, beberapa blok dari Ban Fontobel. Kita jalan kaki dari sini, katanya. Lebih tidak mencolok. Mereka berjalan cepat di trotoar yang dingin. Saat itu pukul 8:30 pagi. Langit sudah terang. Fanya memeluk dirinya sendiri, mencoba menghentikan gemetar. Tepat saat mereka tiba di persimpangan, Fanya melihatnya. Di seberang jalan, di depan lobi utama Bank Fontobel, sebuah sedan Mercedes hitam mengkilap berhenti. Jantung Fanya serasa berhenti berdetak. Pintu belakang mobil itu terbuka. Yang keluar pertama adalah Paman Haryanto. Dia tampak gemuk, puas, dan mengenakan mantel wol mahal. Dia tersenyum lebar. Lalu, dari sisi penumpang, Ronald melangkah keluar. Dia tampak sempurna. Setelan jasnya mahal, rambutnya tertata rapi, dan dia tersenyum pada Haryanto. Mereka terlihat seperti dua pengusaha sukses yang siap menutup kesepakatan besar. Mereka berdua belum melihat Fanya dan Ibu Warti. Cepat, desis Ibu Warti, menarik lengan Fanya. Mereka lebih awal dari jadwal. Mereka menyeberang jalan, berlari kecil di antara pejalan kaki lain. Ronald dan Haryanto sedang berbicara dengan seorang pria yang tampak seperti manajer bank, yang menyambut mereka dengan hormat di pintu. Fanya dan Ibu Warti tidak masuk lewat pintu utama. Ibu Warti menarik Fanya ke pintu samping yang lebih kecil, bertanda, private banking. Mereka akan masuk lewat lobi utama, bisik Ibu Warti. Kita akan masuk lewat ruang brankas. Ayo, kita harus mengalahkan mereka. Pintu, private banking, jauh lebih tidak mencolok, terbuat dari kayu ek yang tebal dan berat. Ibu Warti menekan bel. Sebuah kamera kecil di atas pintu menyala. Setelah hening sejenak, terdengar bunyi klik keras dan pintu itu terbuka. Di dalam, suasananya sangat berbeda dari lobi utama yang mungkin ramai. Di sini senyap. Ruangan itu dilapisi kayu kenari yang gelap, karpetnya tebal hingga meredam semua suara. Hanya ada satu meja resepsionis yang terbuat dari marmer hitam, dijaga oleh seorang wanita parubaya yang sangat rapi. Wanita itu menatap Fanya dan Ibu Warti. Tatapannya dingin dan menilai. Dia jelas melihat Fanya yang mengenakan jilbab biru pudar dan sepatu kets, dan Ibu Warti yang tampak seperti seorang nenek biasa. Mereka berdua sama sekali tidak terlihat seperti klien bank swasta Swiss. "Selamat pagi," kata wanita itu dalam bahasa Inggris dengan aksen Jerman yang kental. "Ada yang bisa saya bantu?" Ibu Warti melangkah maju dengan percaya diri yang mengejutkan. "Selamat pagi. Kami di sini untuk mengakses brankas deposit. Atas nama Almira Suryadinata." Wanita resepsionis itu mengangkat alisnya yang dicabut rapi. "Suryadinata," ulangnya. Dia menoleh ke komputernya dan mengetik sesuatu. Dia terdiam sejenak. Brankas ini sudah tidak aktif selama lebih dari 5 tahun. "Kami tahu," kata Ibu Warti. "Dan, Anda siapa?" tanya wanita itu, matanya kini beralih ke Fanya. "Saya Fanya Suryadinata." Fanya angkat bicara. Suaranya sedikit gemetar, tapi dia menguatkannya. "Putri dari Almira Suryadinata. Saya ahli warisnya." Resepsionis itu menatap Fanya lama. "Boleh saya lihat identitas Anda?" Fanya mengeluarkan paspornya. Untungnya benda itu ada di dalam tasnya saat dia kabur dari hotel. Wanita itu mengambil paspor itu, memeriksanya dengan teliti di bawah lampu pemindai. "Baik, Nyonya Suryadinata," katanya, nada bicaranya sedikit lebih hormat. "Namun, untuk mengakses brankas deposit, Anda memerlukan kunci dan tanda tangan." "Kami membawa kuncinya," kata Ibu Warti, dan Fanya mengeluarkan kunci kuno itu dari sakunya, meletakkannya di atas meja marmer. Resepsionis itu menatap kunci itu. Dia tampak terkejut. Dia jelas tidak menyangka mereka benar-benar memilikinya. "Baiklah," katanya setelah hening sejenak. "Satu masalah lagi. Di sistem kami, ada catatan bahwa suami Anda, Tuan Ronald Pradipta, memiliki janji temu pagi ini untuk membahas status akun ini." Darah Fanya terasa dingin. "Suami saya belum tiba," kata Fanya cepat. "Dan saya, sebagai pemilik sah, ingin mengakses brankas saya sekarang." Ada penekanan dalam suara Fanya yang membuat wanita itu ragu. Ini adalah pertarungan kehendak. Resepsionis itu jelas berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, Fanya adalah ahli waris sah dengan kunci asli. Di sisi lain, suaminya yang berpengaruh juga akan datang. "Mohon tunggu sebentar," kata wanita itu.
Dia mengangkat telepon dan berbicara cepat dalam bahasa Jerman Swiss. Fanya menatap jam besar yang elegan di dinding. Pukul 8.47. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Ronald dan Haryanto bisa muncul kapan saja. Setelah 2 menit yang terasa seperti selamanya, wanita itu meletakkan teleponnya. Baik, Tuan Hoffman, manajer brankas, akan menemani Anda. Silakan lewat sini. Sebuah pintu kaca tebal di belakang meja berdesing terbuka. Fanya dan Ibu Warti bergegas masuk, mengikuti wanita itu menyusuri koridor berkarpet yang sunyi. Mereka tiba di depan lift pribadi. Lantai B3, kata wanita itu. Tuan Hoffman sudah menunggu. Lift itu meluncur turun ke perut bumi. Rasanya seperti turun ke dalam kuburan. Saat pintu lift terbuka di B3, suasananya langsung berubah. Udaranya dingin dan kering. Di hadapan mereka ada sebuah gerbang terali besi yang mengkilap, dan di baliknya, sebuah pintu baja melingkar yang sangat besar. Ini adalah brankas utama. Seorang pria kurus berkacamata, Tuan Hoffman, sudah menunggu mereka. Dia tampak tegang. Nyonya Suryadinata, katanya singkat, mari. Dia memimpin mereka melewati gerbang terali, yang menutup di belakang mereka dengan bunyi klik yang berat. Tuan Hoffman melakukan serangkaian prosedur, memasukkan kode, pemindaian sidik jari, sebelum pintu baja bundar yang tebal itu berdesis dan bergeser terbuka. Di dalamnya ada ratusan kotak brankas deposit dalam berbagai ukuran, terpasang di dinding baja yang mengkilap. Nomor 714, kata Tuan Hoffman. Dia membawa mereka ke sudut ruangan. Dia mengeluarkan kuncinya sendiri. Ini prosedur 2 kunci. Kunci ban, dan kunci Anda. Dia memasukkan kuncinya dan memutarnya. Sekarang, kunci Anda, Nyonya. Tangan Fanya gemetar hebat saat dia mencoba memasukkan kunci kuno itu ke lubangnya. Dia gagal di percobaan pertama. Tenang, bisik Ibu Warti. Fanya menarik napas dalam-dalam. Dia mencoba lagi. Kali ini, kunci itu masuk dengan mulus. Dia memutarnya. Terdengar bunyi klik mekanis yang sangat memuaskan. Tuan Hoffman menarik sebuah kotak logam panjang berwarna perak. Kotak itu tidak terlalu besar, tapi terasa berat. Silakan ikuti saya ke ruang peninjauan pribadi, kata Tuan Hoffman. Dia membawa mereka ke sebuah ruangan kecil tanpa jendela, hanya berisi 1 meja dan 2 kursi. Dia meletakkan kotak itu di atas meja. Tekan bel di dinding jika Anda sudah selesai, katanya, lalu keluar dan menutup pintu. Pintu itu menutup dengan desisan pelan, menyegel mereka dalam keheningan total. Jam di dinding ruangan itu menunjukkan pukul 8.56. Cepat, Nyonya muda, desak Ibu Warti. Fanya membuka tutup kotak logam itu. Isinya bukan emas batangan atau perhiasan. Isinya penuh dengan dokumen, map, dan beberapa kaset audio lama serta sebuah USB stick. Apa ini semua? Tanya Fanya, tangannya gemetar. Itu, kata Ibu Warti, matanya berkilat, adalah peluru kita. Fanya mengambil map paling atas. Di atasnya tertulis, untuk Fanya. Tulisan tangan ibunya. Dia membukanya. Itu bukan dokumen legal, tapi surat. Fanya, putriku, Fanya mulai membaca, air matanya langsung mengabur. Jika kamu membaca ini, berarti aku telah pergi, dan Haryanto telah menunjukkan sifat aslinya. Jangan menangis. Ibu sudah tahu ini akan terjadi. Pamanmu serakah, tapi dia pengecut. Di dalam kotak ini ada semua yang kamu butuhkan untuk menghancurkannya. Ada bukti transfer dana, rekaman pengakuannya saat dia mengancam ibu, dan semua detail kejahatan bisnisnya. Ibu mengumpulkannya selama bertahun-tahun. Gunakan ini, jangan biarkan dia menang. Ibu mencintaimu. Dia tahu, bisik Fanya, air matanya menetes ke atas surat itu. Selama ini dia tahu. Lihat yang lain, desak Ibu Warti. Fanya membuka map kedua. Isinya persis seperti yang dikatakan Ibu Warti, salinan transfer bank, dokumen identitas palsu, dan sebuah USB stick kecil. Ini dia, kata Ibu Warti. Ini bukti identitas asli Ronald. Dan ini, beliau mengambil USB itu. Ini rekaman yang saya buat sendiri. Percakapan Haryanto yang menyewa Ronald. Tepat pukul 9 pagi. Mereka telah menemukan semuanya. Keadilan ada di tangan mereka. Tiba-tiba, pintu ruang peninjauan itu berdesing terbuka. Fanya dan Ibu Warti mendongak kaget. Mereka mengira itu Tuan Hoffman. Bukan. Ronald berdiri di ambang pintu. Setelan jasnya rapi, rambutnya sempurna. Dia tidak terlihat marah atau panik. Dia tersenyum.
Senyum ramah dan menawan yang sama, yang Fanya kira adalah cinta. Sayang, kata Ronald dengan nada lembut. Kamu seharusnya tidak perlu repot-repot turun ke sini. Kamu pikir semudah itu? Fanya dan Ibu Warti membeku. Di belakang Ronald, di koridor, berdiri Paman Haryanto, menyeringai dari telinga ke telinga. Dan di samping Haryanto, berdiri Tuan Hoffman, si manajer brankas. Tapi dia tidak lagi terlihat tegang. Dia terlihat patuh. Dan di samping Tuan Hoffman, berdiri seorang pria yang lebih tua dan tampak sangat berkuasa, yang Fanya tebak adalah direktur bank. Pria itulah yang berbicara. Wajahnya dingin dan tidak menunjukkan emosi. Nyonya Suryadinata, kata direktur bank itu dalam bahasa Inggris yang sempurna. Saya khawatir Anda sudah terlambat. Brankas ini, dan semua isinya, telah dibekukan sementara atas permintaan mendesak dari suami Anda, Tuan Ronald Pradipta, menggunakan surat kuasa pernikahan sah Anda. Dokumen itu diajukan 30 menit yang lalu. Paman Haryanto tertawa pelan. Permainan selesai, Fanya, katanya. Berikan kotak itu. Keheningan di ruang peninjauan brankas terasa berat dan mematikan. Udara yang dingin dan kering kini terasa menyesakkan. Fanya menatap Ronald, pria yang dia cintai, pria yang wajahnya dia puja setiap pagi, kini berdiri di ambang pintu dengan senyum yang tidak lagi pura-pura hangat. Senyum itu dingin, penuh kemenangan, dan brutal. Pria itu adalah orang asing. Sayang, kata Ronald lagi, melangkah masuk ke ruangan kecil itu. Paman Haryanto dan direktur bank, yang Fanya duga bernama Muller, serta Tuan Hoffman yang penurut, berdiri di belakangnya di koridor, menghalangi jalan keluar. Kamu seharusnya tidak perlu repot-repot turun ke sini. Kamu pikir semudah itu? Fanya mencengkeram tepi kotak logam itu. Surat dari ibunya masih ada di tangannya. Paman Haryanto tertawa. Tawa serak yang penuh kepuasan. Sudahlah, Fanya. Berhenti main drama. Kamu kalah. Sama seperti ibu MU yang bodoh itu. Kemarahan, yang begitu murni dan panas, tiba-tiba membakar habis rasa takut Fanya. Dia tidak bodoh, seru Fanya, suaranya menggema di ruangan sempit itu. Dia tahu betapa busuknya kamu, Paman. Cukup. Suara Direktur Muller memotong tajam. Dia melangkah maju, wajahnya memancarkan ketidaksabaran. Dia adalah seorang bankir Swiss, dia tidak punya waktu untuk melodrama keluarga. Nyonya Suryadinata, saya ulangi. 30 menit yang lalu, suami Anda, Tuan Ronald Pradipta, telah menyerahkan surat kuasa pernikahan yang sah secara hukum, ditandatangani oleh Anda, yang memberinya wewenang penuh atas semua aset Anda. Itu pasti palsu, kata Fanya. Dia tidak ingat menandatangani surat semacam itu. Oh, itu asli, sayang, kata Ronald. Itu salah satu dari tumpukan dokumen yang kamu tandatangani di kantor pengacara sebelum kita berangkat bulan madu. Kamu tahu, dokumen asuransi perjalanan, visa kamu tidak pernah benar-benar membacanya, kan? Fanya merasa mual. Dia ingat hari itu. Dia begitu bahagia, begitu sibuk mengurus persiapan, dia akan menandatangani apa saja yang Ronald sodorkan padanya. Ini adalah yurisdiksi Swiss, Nyonya, lanjut Direktur Muller. Dokumennya sah. Bank tidak punya pilihan selain mematuhi. Sekarang, isi brankas ini dibekukan sementara atas permintaannya. Anda tidak boleh membawa apapun keluar dari ruangan ini. Tuan Hoffman, ambil kotaknya. Tuan Hoffman melangkah maju dengan patuh, tangannya terulur untuk mengambil kotak berisi bukti itu. Tidak, teriak Ibu Warti. Ini adalah pertama kalinya Ibu Warti berteriak. Selama ini dia tegang, tapi tenang. Sekarang, matanya berkilat. Dengan gerakan yang sangat cepat untuk wanita seusianya, Ibu Warti tidak menyerahkan kotak itu. Dia meraih isi kotak itu, map berisi identitas asli Ronald dan USB stick, lalu membanting kotak logam itu ke lantai. Isinya yang lain, surat-surat lama dan kaset audio, tumpah berantakan. Beraninya Anda? Seru Tuan Hoffman, kaget. Ronald dan Haryanto tampak terkejut sesaat oleh ledakan tiba-tiba itu. Surat kuasa itu tidak sah, desis Ibu Warti. Wajahnya memerah karena marah. Dia tidak berbicara kepada Ronald atau Haryanto. Dia menatap lurus ke mata Direktur Muller. Surat kuasa itu ditandatangani atas nama Ronald Pradipta, kata Ibu Warti, suaranya bergetar karena emosi. Surat kuasa itu tidak ada artinya. Karena pria itu, dia menunjuk Ronald dengan jari gemetar, namanya bukan Ronald Pradipta. Suasana menjadi sangat tegang. Ronald tertawa pelan. Direktur Muller, Anda bisa lihat sendiri. Wanita tua ini tidak waras. Dia terobsesi dengan istri saya.
Haryanto menimpali, dia mantan pelayan yang dipecat karena mencuri. Tangkap saja dia. Dia pembohong, teriak Fanya. Diam, Fanya, bentak Ronald. Topengnya mulai sedikit retak. Kesabarannya menipis. Saya tidak akan diam. Fanya kini berdiri di samping Ibu Warti. Anda, Direktur Muller. Anda seorang bankir. Reputasi adalah segalanya, bukan? Bagaimana reputasi bank Anda jika dunia tahu Anda baru saja membantu seorang buronan internasional, seorang penipu, dan seorang pembunuh, untuk merampok aset korban-korbannya? Mata Direktur Muller menyipit. Kata, pembunuh, dan buronan internasional, membuatnya tidak nyaman. Anda punya bukti atas tuduhan serius ini? Tanya Muller, suaranya sedingin es. Kami punya, kata Ibu Warti. Dia melempar map berisi identitas Ronald ke atas meja yang ada di koridor. Buka itu. Lihat halaman 5. Itu surat peringatan Interpol. Direktur Muller menatap map itu, lalu menatap Ronald. Ronald masih tersenyum, tapi senyumnya kaku. Ini konyol. Ini fitnah, kata Ronald. Kalau begitu Anda tidak akan keberatan jika Pak Direktur memeriksanya, kan? Tantang Fanya. Ini adalah momen penentuan. Direktur Muller berada di persimpangan. Dia bisa mengabaikannya, mengusir Fanya, dan berpihak pada klien berpengaruh yang didukung Haryanto. Atau dia bisa memeriksa map itu. Jika dia mengabaikannya dan Fanya benar, banknya akan hancur. Dengan helaan napas kesal, Direktur Muller mengambil map itu. Dia tidak mau terlihat menuruti Fanya. Ini prosedur yang tidak biasa. Saya hanya ingin mengakhiri kekacauan ini. Dia membuka map itu. Dia membolak-balik halaman dengan cepat, matanya yang terlatih memindai dokumen. Dia berhenti di halaman kelima. Fanya memperhatikan wajahnya. Sangat halus. Alisnya sedikit terangkat. Rahangnya mengeras. Dia melihat foto di surat peringatan itu, lalu menatap Ronald. Dia menatap Ronald lama sekali. Foto itu tidak bohong. Itu adalah Ronald, tapi dengan nama yang berbeda. Seorang pria yang dicari karena serangkaian penipuan di Eropa Timur. Ini. Direktur Muller berdeham. Ini menarik. Itu rekayasa, kata Ronald cepat, suaranya sedikit lebih tinggi. Mereka jelas-jelas memalsukannya. Saya bisa menuntut mereka. Dan ini, kata Ibu Warti, maju selangkah lagi, mengangkat USB stick kecil itu tinggi-tinggi. Ini bukan rekayasa. Apa itu? Tanya Muller. Ini adalah rekaman, kata Ibu Warti, suaranya kini mantap dan penuh kekuatan. Rekaman percakapan antara Haryanto Suryadinata. Dia menunjuk si paman yang kini mulai berkeringat, dengan pria ini. Rekaman di mana Haryanto menyewanya. Bukan hanya untuk menipu Nyonya Fanya, tapi juga untuk membunuhnya. Sama seperti mereka membunuh ibunya 5 tahun lalu. Keheningan total. Bahkan Haryanto pun berhenti menyeringai. Anda tidak bisa menggunakan itu, kata Haryanto gagap. Itu ilegal. Rekaman ilegal. Katakan itu pada polisi, Paman, balas Fanya dingin. Direktur Muller, kata Fanya, suaranya tenang. Anda bisa mengabaikan kami. Anda bisa menyerahkan kami pada mereka. Tapi isi USB ini sudah disalin. Jika kami tidak keluar dari bank ini dengan selamat dalam 1 jam, salinan itu akan otomatis terkirim ke media Swiss, ke polisi federal, dan ke regulator perbankan Anda. Itu bohong. Tidak ada salinan. Tidak ada pengiriman otomatis. Tapi Fanya mengatakannya dengan keyakinan penuh. Mata Direktur Muller menatap Fanya, lalu ke Ibu Warti, lalu ke Ronald yang wajahnya kini pucat pasi, dan Haryanto yang gemetar. Dia membuat keputusan. Tuan Hoffman, kata Direktur Muller, bawa mereka semua ke ruang konferensi di lantai atas. Bawa laptop Anda. Ruang konferensi di lantai atas adalah kebalikan total dari brankas di perut bumi. Ruangan itu bermandikan cahaya, dengan satu dinding penuh terbuat dari kaca, menyajikan pemandangan kota Zurich dan danau di kejauhan. Sebuah meja kayu mahoni panjang dan mengilap mendominasi ruangan, dikelilingi 12 kursi kulit yang mewah. Suasananya steril, mahal, dan sangat tegang. 2 petugas keamanan ban yang berbadan tegap kini berdiri diam di dalam ruangan, di dekat pintu. Direktur Muller duduk di ujung meja. Tuan Hoffman duduk di sebelahnya, laptopnya terbuka. Fanya dan Ibu Warti duduk di satu sisi. Di seberang mereka, duduk Ronald dan Haryanto. Wajah Haryanto basah oleh keringat. Dia tidak henti-hentinya menyeka dahinya dengan sapu tangan sutra. Ronald, sebaliknya, telah mendapatkan kembali ketenangannya. Dia duduk tegak,
tangannya terlipat rapi di atas meja. Dia tampak seperti seorang eksekutif yang sedang rapat, bukan seorang kriminal yang terpojok. Baiklah, kata Direktur Muller, nadanya datar. Kita selesaikan ini sekarang. Dia mengangguk ke Ibu Warti. Berikan USB itu pada Tuan Hoffman. Ibu Warti menyerahkan USB stick itu. Tuan Hoffman memasukkannya ke laptop. File apa yang harus saya buka? Tanya Hoffman. Buka file bernama Identitas, kata Ibu Warti. Hoffman mengklik file itu. Sebuah folder terbuka. Di dalamnya ada beberapa dokumen yang dipindai. Dia mengklik yang pertama. Itu adalah foto mugshot Ronald, tapi dengan nama Milos Kolar. Warga negara Ceko. Dicari karena penipuan, pemalsuan, dan dugaan keterlibatan dalam penghilangan paksa. Direktur Muller menatap layar, lalu menatap Ronald. Tuan Pradipta. Atau haruskah saya panggil Tuan Kolar? Anda ingin menjelaskan ini? Ronald tersenyum tipis. Seseorang jelas berusaha sangat keras untuk menjebak saya, Direktur. Teknologi Devake sekarang sangat canggih. Foto itu palsu. Begitukah? Kata Muller. Bagaimana dengan ini? Dia menunjuk ke file lain di layar. Salinan transfer bank. Dari rekening offshore atas nama Haryanto Suryadinata ke rekening di Kepulauan Kaiman yang terkait dengan Milos Kolar. Pembayaran pertama dilakukan 6 bulan lalu. Pembayaran kedua, 1 hari setelah pernikahan Fanya. Paman Haryanto tersentak. Saya tidak tahu apa-apa. Itu pembayaran bisnis biasa. Bisnis apa, Paman? Tanya Fanya. Bisnis menyewa pembunuh. Putar rekamannya, kata Ibu Warti pelan. File audio bernama Perintah. Tuan Hoffman menatap Direktur Muller, yang mengangguk singkat. Hoffman mengklik file itu. Keheningan di ruangan itu pecah oleh suara statis, lalu disusul oleh suara yang Fanya kenali sebagai suara Paman Haryanto. Suaranya kasar dan tidak sabar, direkam secara diam-diam. Aku tidak peduli bagaimana caramu melakukannya, Ronald, atau Milos, atau siapapun namamu. Aku sudah bayar setengahnya. Nikahi dia, buat dia tanda tangani semua surat kuasa di Swiss. Aku mau semua aset itu cair minggu depan. Lalu suara Ronald terdengar. Dingin dan profesional. Akan saya urus. Klausul pernikahan sudah aktif. Setelah surat kuasa ditandatangani dan aset dipindahkan, bagaimana dengan gadis itu? Jantung Fanya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Dia mencengkeram tangan Ibu Warti di bawah meja. Suara Haryanto tertawa. Tawa yang membuat darah Fanya membeku. Gadis itu? Dia terlalu mirip ibunya. Terlalu banyak bertanya. Buat dia, kecelakaan, saat bulan madu. Jatuh dari gunung, tenggelam di danau, aku tidak peduli. Buat terlihat tragis. Sama seperti ibunya dulu. Rekaman itu berakhir. Tidak ada yang berbicara. Suara tawa Haryanto yang mengerikan seolah masih menggantung di udara. Fanya menatap pamannya. Haryanto tidak lagi berkeringat. Wajahnya seputih kertas. Matanya melotot ngeri menatap laptop. Ronald, di sisi lain, perlahan-lahan menutup matanya. Dia menarik napas dalam-dalam. Ketika dia membuka matanya, semua kepura-puraan telah lenyap. Senyumnya hilang. Wajahnya yang tampan kini berubah menjadi topeng kebencian yang dingin dan mematikan. Dia tahu. Permainannya sudah berakhir. Direktur Muller menatap kedua pria itu dengan jijik. Tuan-tuan. Itu palsu. Jerit Haryanto tiba-tiba, melompat dari kursinya. Itu semua rekayasa. Wanita tua itu menjebakku. Fanya menjebakku. Mereka. Direktur Muller bahkan tidak memandangnya. Dia diam-diam menekan tombol di bawah meja. Alarm senyap. Ronald tidak panik seperti Haryanto. Dia bergerak dengan kecepatan yang menakutkan. Dia tidak berteriak. Dia tidak mencoba kabur. Dalam satu gerakan mulus, dia melompat dari kursinya, menyeberangi meja, menendang laptop hingga terbang, dan menerjang ke arah Fanya. Fanya, teriak Ibu Warti. Ronald meraih Fanya, menariknya dari kursi, dan melingkarkan lengannya di leher Fanya. Fanya terkesiap, tidak bisa bernapas. Dalam sekejap, Ronald mengeluarkan sesuatu dari balik jasnya. Bukan senjata api. Sebuah pisau lipat kecil yang tajam. Dia menempelkan ujung pisau itu ke leher Fanya, tepat di bawah jilbabnya. Tidak ada yang bergerak, desis Ronald. Suaranya tidak lagi lembut. Suaranya kasar, penuh aksen Eropa Timur yang kental. Ini adalah suara Milos Kolar. Kedua penjaga keamanan di pintu mencabut pistol mereka. Lepaskan dia,
Sekarang. Mundur, teriak Ronald, menarik Fanya bersamanya ke arah dinding kaca. Mundur, atau aku gorok lehernya. Fanya bisa merasakan ujung pisau yang dingin menekan kulitnya. Dia gemetar hebat, tidak bisa bersuara. Ronald jangan, kata Haryanto, gemetar ketakutan. Direktur Muller mengangkat tangannya, memberi isyarat agar penjaga keamanan tidak menembak. Tenang, Tuan Kolar. Mari kita bicarakan ini. Tidak ada yang perlu dibicarakan, bentak Ronald. Panggilkan mobil. Sekarang juga. Dan bersihkan jalan ke bandara. Haryanto melihat situasinya. Dia melihat para penjaga yang fokus pada Ronald. Dia melihat pintu yang sedikit terbuka. Pengecut itu melihat kesempatannya untuk kabur. Tolong, teriak Haryanto, mengangkat tangannya seolah menyerah. Tolong jangan sakiti saya. Saya tidak ada hubungannya dengan dia. Dia menipu saya. Saya korban di sini. Tangkap dia. Ronald, yang masih memegangi Fanya, menoleh ke arah Haryanto. Wajahnya menunjukkan rasa jijik yang luar biasa. Pengecut, desis Ronald. Dasar tikus serakah. Saya tidak tahu apa-apa. Ratap Haryanto, mundur ke arah pintu. Kamu pikir aku akan masuk penjara sendirian? Raung Ronald. Matanya menyala karena marah. Kaulah yang menyuruhku membunuh ibunya. Kaulah yang merencanakan semua ini. Itu adalah pengakuan publik. Di depan bankir, di depan keamanan, di depan Fanya. Dalam kemarahannya yang buta terhadap Haryanto, cengkeraman Ronald di leher Fanya sedikit mengendur. Hanya sedikit. Ibu Warti, yang sejak tadi diam, melihat celah itu. Dia meraih cangkir air kaca yang berat dari meja dan, dengan sisa tenaga yang dimilikinya, menghantamkannya ke tangan Ronald yang memegang pisau. Krak! Pisau itu terlepas. Ronald meraung kesakitan. Saat itu juga, Fanya menggunakan seluruh berat badannya, menginjak kaki Ronald dengan sepatu ketsnya dan menyikut perutnya. Ronald melepaskannya. Fanya jatuh tersungkur. Detik berikutnya, kedua penjaga keamanan itu sudah menerjang. Mereka menabrak Ronald seperti banteng, membantingnya ke dinding kaca. Suara gedebuk keras terdengar, kaca itu retak tapi tidak pecah. Ronald melawan dengan beringas, tapi dia kalah jumlah. Dalam 10 detik, dia sudah tertelungkup di lantai, tangannya diborgol di belakang punggungnya. Haryanto, yang melihat semua itu, pingsan di ambang pintu. Fanya terengah-engah di lantai, meraba lehernya. Ada goresan kecil, tapi dia selamat. Ibu Warti segera memeluknya. Sudah berakhir, Nyonya muda, bisik Ibu Warti, suaranya gemetar. Sudah berakhir. Fanya melihat ke seberang ruangan. Ronald sedang didudukan paksa di kursi, wajahnya memar dan penuh kebencian. Dia menatap lurus ke arah Fanya. Pintu ruang konferensi terbuka. Kali ini bukan hanya keamanan. Polisi Swiss, berseragam lengkap, menyerbu masuk. Polisi Swiss berseragam biru tua itu memenuhi ruang konferensi dalam hitungan detik. Situasi yang tadinya kacau dan penuh kekerasan dalam sekejap berubah menjadi steril dan dikendalikan oleh profesionalisme yang dingin. 3 petugas langsung menuju Ronald, yang sudah diborgol oleh keamanan bank. 2 petugas lain berlutut di samping Haryanto yang pingsan, memeriksa denyut nadinya sebelum memborgol tangannya juga, meskipun dia masih tidak sadarkan diri. Fanya masih di lantai, bersandar pada dinding. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Lehernya perih di tempat pisau itu menggoresnya. Ibu Warti berlutut di depannya, satu tangan memegang erat tangan Fanya, tangan lainnya dengan lembut menyingkirkan jilbab Fanya sedikit untuk memeriksa luka itu. Hanya goresan, Nyonya muda, bisik Ibu Warti, suaranya gemetar karena lega. Hanya goresan. Seorang petugas polisi wanita menghampiri mereka. Dia berbicara dengan lembut dalam bahasa Jerman, lalu beralih ke bahasa Inggris yang kaku. Nyonya, Anda aman sekarang. Apakah Anda terluka? Kami perlu memanggil medis. Saya tidak apa-apa, bisik Fanya. Hanya tergores. Direktur Muller, wajahnya pucat dan kaku karena marah, sedang berbicara dengan cepat kepada komandan polisi yang memimpin. Dia menunjuk ke laptop Tuan Hoffman, lalu ke Ronald, lalu ke Haryanto. Dia berusaha keras mengendalikan situasi di dalam banknya. Reputasi adalah segalanya. Ambil rekamannya, kata Fanya pelan kepada Ibu Warti. Jangan biarkan mereka mengambilnya. Tapi Ibu Warti sudah bergerak. Dia mengambil USB stick itu dari laptop dan menggenggamnya erat. Ketika seorang petugas polisi menghampirinya, Ibu Warti menyerahkannya. Ini buktinya, katanya dalam bahasa Indonesia, lalu menunjuk ke USB itu dan berkata dalam bahasa Inggris yang terbata-bata, bukti.
Rekaman. Pembunuhan. Polisi itu menganggapnya serius. Dia memasukkan USB itu ke dalam kantong bukti transparan. Ronald tidak lagi melawan. Dia didudukan di kursi, dan dia hanya duduk di sana. Topengnya yang tampan telah hilang, digantikan oleh wajah Milos Kolar yang asli. Wajah itu dingin, kosong, dan penuh perhitungan. Dia menatap lantai, seolah sedang menghitung hukumannya di dalam kepala. Dia adalah seorang profesional yang gagal dalam tugasnya. Berbeda dengan Haryanto. Ketika petugas medis menyadarkannya dengan garam berbau tajam, dia langsung berteriak. "Saya korban. Saya dijebak." Teriaknya, matanya melotot liar saat melihat borgol di pergelangan tangannya. "Fanya, katakan pada mereka. Itu semua bohong. Rekaman itu palsu." Fanya menatap pamannya. Pria yang berbagi darah dengannya. Pria yang telah memerintahkan pembunuhan ibunya dan dirinya. Dia tidak merasakan apa-apa selain rasa jijik yang dingin. "Bawa dia," kata komandan polisi itu singkat. Petugas menyeret Haryanto, yang meronta-ronta dan menangis seperti anak kecil, keluar dari ruangan. Kemudian, mereka mendatangi Ronald. "Milos Kolar," kata komandan polisi itu. "Anda ditahan atas tuduhan percobaan pembunuhan, penipuan, pemalsuan identitas, dan atas surat perintah Interpol." Ronald berdiri. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia berjalan di antara petugas dengan punggung tegak. Saat dia melewati Fanya, dia berhenti sejenak. Dia menoleh dan menatap Fanya. Itu bukan tatapan benci. Itu juga bukan tatapan cinta atau penyesalan. Itu adalah tatapan yang paling mengerikan dari semuanya. Tatapan kosong. Seolah-olah Fanya bukan manusia, tapi hanya sebuah pekerjaan yang gagal diselesaikan. Sebuah angka di buku besar yang kini harus ditutup. Fanya balas menatapnya. Dia tidak memalingkan muka. Dia tidak akan membiarkan pria ini membuatnya merasa takut lagi. Dia menatap mata itu sampai Ronald yang memutus kontak mata lebih dulu, dan berjalan keluar dari ruangan. Setelah mereka pergi, ruangan itu terasa sunyi senyap. Hanya tersisa Fanya, Ibu Warti, Direktur Muller, Tuan Hoffman, dan beberapa petugas polisi. "Nyonya Suryadinata," kata Direktur Muller, suaranya lelah. Dia menghampiri Fanya. "Atas nama Bang von Tobel, saya tidak bisa cukup mengungkapkan penyesalan saya atas apa yang Anda alami hari ini." "Penyesalan Anda tidak akan menghidupkan ibu saya," kata Fanya dingin. Wajah Muller mengeras sejenak, tapi dia menahannya. "Memang. Tapi kami akan bekerja sama penuh dengan pihak berwenang. Tuan Hoffman akan memberikan kesaksian bahwa Tuan Pradipta, atau Kolar, menggunakan surat kuasa yang diperoleh dengan cara menipu. Surat itu akan segera dibatalkan." Dia memberi isyarat kepada Tuan Hoffman, yang tampak gemetar. "Aset Anda," lanjut Direktur Muller, "warisan ibu Anda, sepenuhnya aman. Kami akan memindahkan semuanya ke akun baru atas nama Anda, dengan perlindungan keamanan maksimum. Tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya kecuali Anda." "Dan Anda," kata Fanya, menatap lurus ke mata direktur itu. "Apakah Anda akan bersaksi bahwa Anda nyaris menyerahkan aset saya kepada pembunuh?" Direktur Muller menelan ludah. "Saya akan bersaksi bahwa kami telah mengidentifikasi ancaman penipuan dan bekerja sama dengan polisi untuk menangkap para pelaku. Ban kami aman, Nyonya." Fanya tahu bankir itu akan melindungi dirinya sendiri. Tapi itu tidak penting lagi. "Saya ingin semua aset ibu saya dicairkan," kata Fanya, mengejutkan dirinya sendiri dengan nada suaranya yang kuat. "Saya ingin semuanya dipindahkan dari bank ini. Saya akan menutup akun ini." Mata Direktur Muller melebar ngeri. Kehilangan klien besar dengan cara seperti ini adalah bencana reputasi. "Nyonya, saya mohon kita bisa." "Saya akan mengambil semuanya," ulang Fanya. "Dan saya akan menceritakan kisah ini kepada siapapun yang bertanya." Muller mengangguk kalah. "Sesuai keinginan Anda, Nyonya. Kami akan memfasilitasi transfer penuh ke lembaga manapun yang Anda pilih." Polisi wanita itu kembali. "Nyonya, kami perlu membawa Anda dan Nyonya ini," dia menunjuk Ibu Warti, "ke kantor polisi untuk memberikan pernyataan resmi lengkap. Kami akan memastikan Anda aman." Fanya mengangguk. Dia mencoba berdiri, tapi kakinya masih gemetar. Ibu Warti membantunya berdiri. Mereka berjalan keluar dari ruang konferensi itu, melewati Tuan Hoffman yang menunduk malu, dan Direktur Muller yang tampak seperti baru saja kehilangan jutaan frank. Mereka diantar keluar dari ban melalui lift pribadi. Saat pintu terbuka di lobi bawah, Fanya menghirup udara Swiss yang segar dan dingin untuk pertama kalinya sebagai wanita bebas. Di seberang jalan, sebuah van polisi sedang ditutup.
Fanya bisa melihat sekilas rambut Ronald yang tertunduk di kursi belakang, dan di sebelahnya, Haryanto yang menatap kosong keluar jendela. Pintu van dibanting tertutup. Karma telah dimulai. Sudah berakhir, Nyonya muda, bisik Ibu Warti lagi. Fanya bersandar pada bahu wanita tua yang telah menyelamatkan hidupnya 2 kali itu. Belum, jawab Fanya. Ini baru permulaan.